nanti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Ridho Pangestu. Kali ini kita akan belajar yaitu praktikum 6 ya, dimana kita akan membuat algoritma dan pemrograman. Dimana sebelumnya di praktikum 5 sendiri kita telah belajar bagaimana caranya membuat program yang dilengkapi dengan fungsi, kemudian cara pemanggilan fungsi baik dengan metode langsung ataupun dengan metode Feval. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita cara membuat kalau dalam suatu fungsi itu digabungkan menjadi satu editor ya. Misal nanti ada 3 fungsi dan juga ada satu program utama, nanti digabungkan menjadi satu editor yang terdiri dari satu fungsi sebagai program utama maupun 3 fungsi pendukung. Kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan juga pemrograman, di mana algoritma itu sendiri berupa urutan-urutan logika perhitungan dalam suatu penyelesaian masalah. Jadi misal kalau kita ada suatu kasus itu, misal ada soal, kita membuat urutan-urutan atau step-step dalam menyelesaikan soal itu. Misal pertama harus mengetahui dulu input-input variabelnya. Kemudian kita membaca pola-pola atau rumus-rumus apa saja yang harus dimasukkan gitu ya. Kemudian baru kita membuat step dari rumus mana dulu yang harus dimasukkan gitu. Itu adalah nanti disebut juga algoritma, di mana akan lebih jelasnya kita membuat bagan atau diagram algoritma. Jadi untuk praktikum algoritma kali ini, out of come dari praktikum ini adalah yang pertama kita mampu menyusun algoritma perhitungan, dan yang kedua nanti kita mampu menyusun atau membuat programnya dalam MATLAB. Oke. Kita buat contoh kasus sederhana ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada kasus penjumlahan gitu ya. Ini adalah penjumlahan kumulatif dari angka 1 sampai 1000 gitu. Oke. Misal kita buat oret-oretan gitu ya. Ya nanti kalian dapat lihat oret-oretannya di layar yang tertera. Oke, baik. Oke, misal ada kasus seperti ini ya. Ada kasus penjumlahan di mana diketahui variabel Y ya. Misal ada variabel Y. Y merupakan penjumlahan dari 1 sampai 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti 1000. Oke. Berarti di sini kita sudah mendapatkan sebuah pola ya, di mana ini merupakan pola penjumlahan kumulatif. Misal kita membuat urutan angkanya dulu gitu ya. Kemudian penjumlahannya. Oke. Misal angka yang mula-mula kan diinginkan dari 1. 1 merupakan penjumlahan dari angka 1 dan juga 0 gitu ya. Hasilnya 1. Kalau nanti kita ingin deretnya berupa angka 1 sampai 2, berarti nanti penjumlahannya adalah ya, angka 1 ditambah dengan angka 2. Hasilnya adalah 3 gitu.
Kalau nanti kita ingin sampai angka 3, berarti nanti kan 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, 1 tambah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Kalau nanti deretnya sampai angka 4, berarti ya 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 10. Dimana di sini kita nanti akan mendapatkan sebuah pola, yaitu dimana polanya misal untuk angka sampai n gitu ya, n nanti berarti kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ditambah dengan n gitu ya. Kita lihat di sini untuk angka 4, maka dia nanti 4 ditambah dengan hasil sebelumnya ya. Kalau untuk penjumlahan angka 3, nanti bawah penjumlahannya angka 3 ditambah dengan hasil sebelumnya ya. Oke. Berarti nanti untuk n ya, untuk penjumlahan kumulatif n itu sama dengan n itu sendiri ditambah dengan kumulatif sebelumnya. Berarti nanti kumulatif dari n-1 gitu ya. n-1 atau penjumlahan sebelumnya. Oke. Di sini kita dapat sebuah pola. Nanti penjumlahan sebelumnya ini dimulai dari angka berapa? Oke. Kita lihat di sini di mana angka yang enggak berpola, yang enggak ada di sebuah deretan angka gitu ya. Dimana kalau angka 3 di sini hadir angka 3. Kalau dimulai dari 2 di sini 2. Kalau dimulai dari 1, maka harus dijumlahkan dengan 1 ditambah dengan 0. Oke, berarti ini nantinya bahwa kita ingin membuat satu deretan yang dimulai, yang nanti mulainya kita kasih untuk diprogram ya. Untuk diprogram itu dimulai ketika berawal dari 0 gitu. Oke. 0. Maka 0 ini sebagai nilai awal ya. Awal. Oke. Kita sebut saja misal nilai awalnya kan 0 ya. Misal I gitu ya. I. Oke, dimana nanti ini kita akan, karena apa? Ini deretannya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 1000, berarti nanti adalah termasuk membuat array. Sehingga nanti arraynya sendiri adalah dimulai dari 0 gitu ya, untuk i-nya sendiri. Kemudian nanti dijumlahkan 0 tambah 1, hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 ke 3 kan ya, ditambah 1 terus. Oke. Berarti awal mulanya untuk membuat algoritma, oke, untuk memulai program gitu ya. Misal kita ingin membuat program, membuat algoritma penyelesaiannya. Oke. Kita mulai dengan apa gitu ya. Oke. Pertama kita mulai, kemudian kita membuat apa namanya? Nilai mula-mula gitu ya. Oke. Berarti kita bisa membuat namanya input ya. Input variabel. Kita misalkan inputnya adalah nilai mula-mula tadi. Nilai mula-mula tadi adalah i gitu ya. Sehingga nanti kita buat i-nya misal 0 gitu ya. Karena mula-mulanya adalah dari 0 untuk penjumlahan kumulatifnya. Oke. Kita mulai i-nya 0. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat arraynya terlebih dahulu, atau membuat deretan angka ya, dari 1 sampai 1000 kita buat arraynya. Nah, misal kita tulis membuat array sekaligus rumus kumulatif ya. Rumus kumulatifnya ini sudah kita buat tadi. Oke. Membuat array misal i gitu ya. I
sama dengan I plus 1. I mula-mula kan 0. Kalau disubstitusikan berarti nanti I berikutnya adalah 0 ditambah 1. Maka I yang pertama nanti adalah 1. Kemudian hasilnya 1 tadi, untuk I berikutnya dimasukkan lagi ke rumus ini. Jadinya I sama dengan 1 tambah 1, hasilnya 2. Kemudian dan seterusnya, 2 tambah 1, hasilnya 3. Berarti nanti ada deretan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti selisihnya 1. Ya. Berarti yang I sama dengan I plus 1 ini merupakan array. Ya. Ini adalah array. Oke, nanti dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah rumus kumulatif. Oke. N gitu ya. Bebas misal ya kita mau dengan simbol N misalnya. Jadi nanti N sama dengan N. Gitu ya. Ditambah dengan apa namanya? Kumulatif gitu ya. Kumulatifnya ini gitu ya. Dimana N sama dengan N ditambah angka terakhir gitu ya tadi. Kalau kita lihat di sini adalah N gitu ya, sama dengan N yang di sini, ini merupakan angka terakhir. Angka terakhir ini bisa kita dapatkan dari array gitu ya, dari array ini. Sedangkan ini merupakan penjumlahan kumulatif sebelumnya. N sebelum. Kalau di sini adalah kumulatif dari N-1, berarti N sebelumnya. Kita kalau dalam MATLAB untuk N sebelumnya kita tuliskan saja dengan N. Dengan N ya. Maka dia akan melakukan penjumlahan secara kumulatif nanti. Dimana N-nya sendiri di sini harus kita tuliskan juga dimulainya dari angka berapa. Itu untuk kumulatif juga angkanya dari 0. Oke. Berarti N-nya input variabelnya selain I sama dengan 0, nanti juga butuh N sama dengan 0. Untuk penjumlahan kumulatif awal ya. Sehingga nanti N sama dengan N ditambah I. Kalau tadi kita misalkan kan 1 sama dengan 0 ditambah 1 ya kan. Dimana N mula-mula ini harus 0 ketika I-nya sama dengan 1 ya kan. I di sini 1 berarti kan 0 ditambah 1, nanti kan I-nya 1. Kemudian I-nya 1 masuk ke sini. Karena I yang paling pertama adalah angkanya 1. Maka N-nya angka pertamanya berapa? N-nya harus 0 mula-mula. Maka N-nya dibuat 0 ya. Ini baik, kita lanjut lagi. Oke. Berarti yang N sama dengan N plus I ini merupakan rumus penjumlahan kumulatif. Oke, baik. Kalau kita sudah membuat penjumlahan kumulatif, maka kita harus membuat stopping kriteria. Oke. Ketika kita ingin programnya berhenti ketika kapan gitu ya. Tadi kita membuat pemberhentian di soal meminta bahwa nilai I-nya itu adalah dari 1 sampai 1000 gitu ya, sampai 1000. Oke, sampai 1000 berarti kriteria pemberhentiannya ketika array-nya nanti tercapai 1000. Oke. Array-nya tercapai 1000 berarti nanti ketika I-nya, yang array kan merupakan I ya, berarti nanti I-nya 1000. Berarti nanti kita buat di sini apakah I-nya itu sudah lebih besar dari 1000. Oke. Kalau I-nya sudah misal nanti 1001 gitu ya, kan udah melebihi 1000, maka otomatis dia sudah selesai programnya. Nanti ada dua, misal apakah I-nya lebih besar dari 1000,
misal ya gitu ya. Kalau ya nanti ya tinggal sudah selesai gitu ya. Nanti sudah selesai. Kalau belum, misal tidak, nanti dia akan diulang lagi gitu ya. Akan di trial lagi. Oke. Kalau tidak, oke, nanti dia akan mengulang kembali I-nya. Misal I-nya masih 500 gitu ya, maka dia akan diulang kembali ke step sebelumnya. I-nya dinaikin lagi. Misal karena tadi I-nya masih 500, kemudian ditambahin satu lagi 501. Terus begitu 502, 503 dan seterusnya sampai 1000, oke ya. Jadi ini merupakan logaritmanya. Jadi bila kalian diminta membuat algoritma, diagram algoritma penyelesaian dalam suatu kasus, maka contohnya adalah seperti ini ya. Oh ya. Dan juga ini untuk untuk simbol-simbolnya sendiri supaya lebih detail nanti ya. Biasanya untuk memulai suatu program gitu ya. Untuk memulai suatu algoritma itu dengan bentuk diagramnya seperti ini ya. Jajaran genjang ya. Kemudian untuk proses perhitungan atau rumus-rumus nanti menggunakan ya kotak biasa. Untuk pertanyaan ya. Pertanyaan biasanya menggunakan simbol seperti ini ya, lapis seperti ini. Kalau udah selesai ya biasanya oval. Ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan membuat programnya di MATLAB-nya ya. Oke. Kita akan membuat programnya di MATLAB. Baik, kita buka MATLAB-nya. Kita buat new script. Oke. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita ini latihan 1 ya. Algoritma. Kita clear dulu saja. Oke. Tadi pertama langkahnya adalah input variabel ya. Nah, tadi adalah inputnya I sama dengan 0. Kemudian N sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian baru tadi membuat array step berikutnya. Maka kita buat array, membuat array. Oke, untuk perhitungan sendiri tadi adalah stopping kriterianya ketika I-nya sudah di atas 1000. Nah, untuk model seperti ini nantikan kita diinginkan array ini adalah perhitungannya secara berulang gitu ya. Maka untuk perhitungan secara berulang itu ada metode-metode looping yang digunakan yang kita telah coba di praktikum 4. Pertama ada nanti model for dan juga n. For n ini untuk pengulangan yang berulang gitu ya, terus-terus berulang. Dan nanti ya kriteria pemberhentiannya ya sesuai kita, tergantung kita array-nya diinginkan berapa. Oke, misal kita buat array manual gitu ya. For misal dari 1 sampai 1000, 1.2000, berarti semuanya akan terhitung dari rank 1 sampai 1000. Ketika kita diminta menghitung penjumlahan kumulatif dari 1 sampai 1000, yang diinginkan soal adalah hasilnya saat penjumlahan kumulatif dari 1 sampai 1000. Berarti ketika I-nya hanya 1000 aja. Maka daripada itu, ini modelnya seperti trial and error. Ketika dia I-nya sudah 1000, maka program sudah selesai. Maka metode looping yang tepat adalah menggunakan while n. Maka array-nya kita masukkan dalam looping while. Seperti ini while.
kriterianya baru kita masukkan. I-nya apakah I lebih besar dari 1000 gitu ya tadi di algoritmanya. Oke. Kemudian baru kita masukkan rumusnya, array I sama dengan I plus 1 ya. Oke. Berikutnya adalah N sama dengan N ditambah I. I sama dengan I plus 1, ini adalah array. Kan? N sama dengan N plus IN, ini adalah penjumlahan kumulatif. Ini sudah semua ya. Kemudian yang while I lebih besar dari 1000, ini merupakan loopingnya. Perhitungan berulang dengan stopping kriteria ya. Dengan kriteria pemberhentian. Oke. Ini yang ada di program tadi ya. Arraynya sudah kita buat di algoritma pemrograman tadi ya, algoritma perhitungannya. NN plus I juga ada. Apakah I lebih besar dari 1000? Ini masuknya di sini. Jadi yang ada di dalam blok algoritma tadi itu adalah langkah-langkah membuat programnya yang di MATLAB ini ya. Kemudian setelah while diakhiri dengan N, baru kita tampilkan nilai penjumlahan kumulatif ya. Misal kita buat display gitu ya. Display hasil penjumlahan kumulatif. Oke. Menggunakan num2 str. Yang ingin kita tampilkan adalah nilai N ya. Nilai N. Kalau sudah kita save ya. Kita save. Oke, kemudian kita run ya. Kita run, kita cek hasilnya. Oke, oh ini ada error ya. Kita cek dulu, errornya adalah undefined function of variable nums str. Oke, oh harusnya num2 str. Ini ada typo ya. Oke, kita hapus, kita run lagi. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Di sini terdeteksi hasil penjumlahan kumulatif. Hasilnya adalah 0 gitu ya. Kenapa yang terdeteksi adalah 0 gitu kan ya. Kita cek di ini ya. Oke, kita cek di editornya sendiri. Tadi diminta penjumlahan kumulatifnya adalah N gitu ya. Oke. Kalau di mana N ini tadi telah kita inputkan bahwa N-nya adalah 0. Oke. Kita lihat dulu untuk pemberhentiannya adalah tadi while I lebih besar daripada 1000. Ini artinya ketika I-nya itu di atas 1000, maka rumus ini berlaku. Maka lebih tepatnya ini coba kita ganti dengan tanda lebih kecil ya. While ketika I-nya di bawah 1000, maka rumus ini berlaku. Karena tadi diminta dari 1000, berarti kesalahannya kita tambahin dengan sama dengan ya, lebih tepatnya. Nah, berarti ini I-nya sudah lebih kecil dari 1000 atau sama dengan 1000 ya. Kita coba run.
Oke, hasilnya 501501. Oke, kita cek dulu ya. Apakah benar I-nya itu sudah dari 1000, apakah belum gitu ya. Karena nanti tadi diminta dari 1 sampai 1000. Berarti yang kita tampilkan adalah nilai I. Oke. Kita buat saja fprintf di sini ya. Fprintf kita akan tampilkan array dan juga penjumlahan kumulatifnya. Berarti kita tampilkan I dan N. Oke ya. Coba kita run dulu. Oke. Nah, di sini terdeteksi bahwa nilai I-nya sampai 1001 ya, 1001. Ketika dia sampai 1000, maka dia nilainya 50.500 ya. 500.500. Maka seharusnya pemberhentian kumulatifnya itu adalah tepat di ketika 1000. Maka di sini harusnya adalah 500.500 ya. Nah, lalu bagaimana kalau begini gitu ya. Oke. Maka kita coba ubah di while n-nya. Oke. Kita ubah ketika I-nya hanya di bawah 1000 gitu ya. Sehingga nanti data terakhirnya tidak lebih besar daripada 1000. Kalau biasanya while I lebih kecil atau sama dengan 1000 ya. Nanti bisa ketikkan di sini arraynya selisihnya 1 ya. Nanti akan berhenti tepat ya. Ketika karena ini berlaku di bawah 1000, maka ketika di atas 1000 dengan selisihnya 1 karena arraynya 1, itu nanti akan sebagai pemberhentian. Kita cek. Oke, di sini sudah benar ya. Bahwa nanti ketika I-nya 1000, ini ya. Maka hasil kumulatif penjumlahannya 500 ya. 500.500. Oke. Seperti itu. Sekarang kita akan coba ke soal yang lain ya. Untuk membuat algoritma penyelesaiannya. Oke, kita buka modul, kita lihat contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya ada deret angka seperti ini ya. Diinginkan menjumlahkan bilangan 1 sampai 100. Oke, kalau di sini sudah dikasih keterangan ya. Pertama, bila bilangan ganjil diberi angka negatif ya. Kalau ganjil, semua yang ganjil, maka nanti tandanya adalah negatif, sedangkan yang genap itu dikuadratkan. Oke. Berarti di sini sudah ada clue-nya. Kalau belum ada clue, berarti cuma sebuah deretan angka seperti ini. Y sama dengan -1, 4, -3, 16 gitu ya. Maka kita harus membaca polanya sendiri. Oke. Sekarang kita akan buat coretan ya. Untuk lebih memahami lagi, diketahui bahwa ada sebuah deretan angka gitu ya. Y sama dengan -1 plus 4 minus 3 plus 16 minus 5 plus 36 dan seterusnya -99 sampai 10.000. Oke. Pertama polanya ya.
tadi untuk yang bilangan negatif ini ya, -1, -3, kemudian -5, berarti nanti di sini ada -7 itu ya. Bahwa nanti untuk bilangan ganjil semua bilangan ganjil diberi tanda negatif ya. Oke. Berarti nanti kita mendapatkan pola bilangan ganjil dan juga pola bilangan genap. Oke. Yang bilangan ganjil sudah, kemudian yang bilangan genap 4, 16, 36 gitu ya. Berarti nanti kan 4 adalah 2 pangkat 2. Kan? Berarti nanti urutan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang ganjil diberi tanda negatif. Kemudian pola yang bilangan genap dikuadratkan. Oke, berarti nanti 2 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat. Dan di sini berakhir sampai 10.000. 10.000 adalah 100 kuadrat. Kan? Berarti untuk bilangan genap nanti dikuadratkan. Oke, seperti itu ya. Untuk bilangan genap adalah dikuadratkan. Oke, terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikan programnya? Berarti nanti ada 2 pola. Pola yang pertama adalah pola dengan bilangan ganjil. Pola yang kedua adalah pola dengan bilangan genap. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti nanti akan kita pisahkan ya, yang bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan genap. Oke, kalau sudah, baru kita membuat diagram algoritmanya gitu ya. Oke, kita bagi 2 ya. Berarti nanti ada satu sisi yang bilangan ganjil, ada satu sisi yang sebagai bilangan genap gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita buat ininya ya. Apa namanya? Rumusnya gitu ya. Rumusnya. Kita mulai saja. Oke. Misal di sebelah kiri ini untuk bilangan ganjil gitu ya. Yang sisi kiri. Kita mulai. Langsung dengan input variabel juga bisa. Nanti misal kita buat mulai gini saja dulu ya. Oke. Pertama untuk yang ganjil. Ini kita kasih keterangan ya. Yang sebelah sisi untuk deret bilangan ganjil. Oke. Sedangkan diagram yang kanan untuk bilangan genap ya. Untuk bilangan ganjil, maka kalau dimulai di sini kita lihat deretnya dimulai dari angka 1, berarti nanti ada angka 1, 2, 1, 3 dan seterusnya ya. Berarti nanti untuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan berakhir 99 gitu ya. Berakhir 99 di sini. Oke. Berarti kita harus membuat deret gitu ya. Membuat suatu array gitu ya. Bahwa arraynya nanti dimulai dari 1 ya, dimulai dari 1.
dengan selisih. Oke, kita baca selisihnya dulu ini. 1/3 selisihnya 2. 3/5 selisihnya 2. Berarti selisihnya 2. Ya. Selisihnya 2. Berarti kita membuat array yang nanti dimulai dari angka 1 ya. Dimulai dari angka 1 kemudian berakhir 99 dengan kenaikannya adalah 2. Oke. Dengan kenaikannya 2. Berarti kita langsung saja buat ininya ya. Kenaikannya 2 berarti kan nanti kita buat suatu polanya ya. Berarti kan 1, ada 3, ada 5. Ini harus, nah dimana ini merupakan kenaikannya setiap 2. Kalau 3 kan 1 ditambah 2. Kalau 5 berarti 3 ditambah 2, ya kan? Kalau 1 berarti min 1 ditambah 2 gitu ya. Min 1 ditambah 2. Berarti nanti kan dimulainya dari 1 gitu ya. Dengan kenaikannya 2. Berarti kita bisa mulai input mula-mulanya adalah dimulai dari I-nya apa? Misal untuk array kita simbolkan dengan I. Ya, misal ini adalah I ya. Dengan mula-mula adalah 2. I berikutnya kalau I mula-mulanya min 1. Nanti berikutnya ketika disubstitusikan min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5 ya. Maka kita bisa juga tuliskan langsung di start gitu ya. Dimulai ketika I-nya sama dengan min 1, I awal ya. Baru kita masukkan rumusnya nih. Min 1 ditambah 2. Berarti nanti kan I sama dengan I sebelum di MATLAB tetap nulisnya I ya. I sama dengan I, tapi I sebelumnya sudah ada nilainya di sini, min 1 ya. I sama dengan I ditambah 2. Oke. Ini adalah rumus untuk membuat deret berupa bilangan ganjil dengan kenaikan angkanya 2 ya. Kemudian untuk bilangan ganjil ya, itu adalah nanti dikalikan dengan atau dikalikan dengan negatif 1 gitu ya, gampangnya ya. Dikalikan dengan negatif 1. Berarti nanti misal kita buat sebuah variabel gitu ya. Dimisalkan variabel barunya adalah Y gitu ya. Dimana Y adalah yang array tadi tetapi dibuat negatif. Array tadi dibuat negatif. Berarti kan minus I, ya kan? Y sama dengan minus I. Kalau I-nya tadi 1, 3, 5, 7, karena dibuat negatif, berarti nanti menjadi min 1, min 3, min 5, min 7. Harus dengan nilai Y awal. Ya, karena ini merupakan operasi berulang ya, looping, maka selalu ada nilai awal. Berarti ditambah Y awal. Y sama dengan negatif I ditambah Y awal. Y awalnya berapa? Y awalnya adalah 0. Karena 0 ditambah dengan negatif I ya hasilnya negatif I. Dia tidak akan merubah nilai. Berarti mulai I sama dengan min 1. Berarti nanti kita tambahkan di sini.
I sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 0. Oke, seperti itu. Kemudian ini deretnya sudah selesai ya. Oke. Berarti di sini kita sudah memperoleh array. Kita hapus. Oke. Berarti yang dalam kotak ini kita kasih keterangan gitu ya. I sama dengan I plus 1. Ini adalah array bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Tapi dia masih positif. Sedangkan Y sama dengan min I plus Y ini ya sudah negatif gitu ya. Nanti array bilangan ganjil tapi dia sudah dikalikan dengan min 1 ya, atau dia nilainya sudah negatif. Berarti arraynya deret angkanya sudah jadi. Oke. Baru kita buat stopping kriterianya adalah ketika nilainya itu di atas kan berakhir 99 tadi ya. Berakhir 99. Maka karena berakhir 99 kita kasih ini ya. Berarti nanti apakah nilai I, ya kan? Kenapa I? Karena arraynya adalah I, bukan Y ya. Y kan sudah negatif. Negatif 99. Maka kita pakainya I-nya saja, gitu ya. Apakah I itu sudah 99 di atas 99? Oke. Kalau belum nanti ya kembali ke sebelumnya. Kalau tidak, kalau ya berarti nanti masuk ke step berikutnya. Misal ya. Sekarang ke bilangan genap ya. Bilangan genap berarti kan nanti 2, 4, 6, 8. Kenaikannya kan setiap 2. Berarti 2 nanti kan 2 ditambah 0. 4 adalah 2 tambah 2. 6 adalah 2 tambah 4. Oke. Di sini untuk yang 6 adalah 4. 4 kan nilai bilangan genap sebelumnya ya. Yang sebelumnya ditambahkan dengan 2. Berarti kenaikannya 2. Dimulainya dari berapa? Angka pertama adalah dari sini 2 sama dengan 2 ditambah 0. Maka dimulai ketika nilainya 0. Misalkan kita membuat variabel H. Berarti nanti H sama dengan 0. Oke. Kita lanjut. H sama dengan 0. Kemudian H ini 2 sama dengan 2 tambah 0. Berarti nanti H sama dengan 2 ditambah H sebelum. H sama dengan 2 ditambah H sebelum. Seperti ini. Ya, ini sudah jadi deret bilangan genap. Kemudian bilangan genapnya kan diinginkan dikuadratkan nanti. Berarti kan nanti jadinya oke. Untuk yang 2 kan nanti jadinya 4. Kalau 4 kuadrat 16 itu ya. 6 kuadrat 36. Kita harus kuadratkan dulu. Misal untuk rumus penguadratnya kita menggunakan G misal. G sama dengan G mula-mula gitu ya. Kita harus buat G mula-mula ditambah
Tadi hanya dikuadratkan. Hanya dikuadratkan. G mula-mula berapa? Ya 0. Berarti nanti G sama dengan 0 ditambah H kuadrat. Hanya misal yang 2, berarti 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4. Oke, masuk ke H berikutnya. H berikutnya 4. G sama dengan 0 ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 16. Oke. Jadi sudah jadi ya. Oke, kita kasih keterangan. H sama dengan H plus 2 ini array. Bilangan genap. G sama dengan G plus H kuadrat ini array. Ini sudah bilangan genap kuadrat. Sudah dikuadratkan ya. Oke, kalau sudah, berakhirnya berapa? Stopping kriterianya sampai 100. Ya, berarti nanti apakah nilai H-nya ya, apakah nilai H-nya sudah di atas 100? Oke. Kalau belum nanti diulang kembali, misal tidak ya. Oke. Misal tidak. Kalau tidak nanti di trial ulang. Kalau sudah nanti masuk ke step berikutnya. Step berikutnya adalah karena kedua-duanya sudah dibuat array, ya kan? Karena arraynya sudah jadi, untuk array yang bilangan ganjil diberi tanda negatif, untuk bilangan genap dikuadratkan, maka berikutnya tinggal dijumlahkan kumulatif, ya kan? Penjumlahan kumulatif, misal jumlah itu ya. Yang dijumlahkan apa? Ya deret bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil tadi kita beri simbol Y, yang genap kita beri simbol G, gitu ya. Jadi nanti Y ditambah G, Y plus G. Oke. Maka programnya sudah selesai. Oke. Ini adalah metode pertama. Oke. Dimana metode pertama adalah kita pisah bilangan ganjil ya ganjil, genap ya genap ya. Cara membedakan bilangan ganjil dan genapnya, kita membuat array secara manual, ya kan? Kita buat array, yaitu arraynya ada 2 nanti. Untuk yang array bilangan ganjil, berarti 1 sisi sebelah kiri nih ya, berarti nanti kan jadinya 1 tuh, karena ini ya array biasanya 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 99. Array kedua adalah 2, 4, ini ya 8 sampai 100. Berarti untuk metode algoritma yang ini penyelesaiannya nanti ada 2 array. Oke. Ada 2 array. Oke. Langsung kita coba saja ya untuk di programnya. Kita buka MATLAB-nya. Kita buat editor baru ya. Kita buat editor baru. Latihan 2 ya. Kita tulis dulu tadi Y sama dengan -1 plus 4 -3 ya kan? Plus 16 -5 plus 36 dan seterusnya sampai -99 dan plus 10.000. Oke. Kita clear dulu. Oke, langkah pertama kita harus seperti apa gitu ya.
tadi ada input nilai ya, input nilai. Kita buat dulu input. Kita tadi inputnya ada Y sama dengan 0 ya. Berarti kita buat Y sama dengan 0. Yang kedua adalah G sama dengan 0. Ini adalah nilai mula-mula untuk membuat array ya, yang tadi. Oke. Tadi ini ada banyak metode penyelesaian ya. Tadi kan yang pertama apakah I-nya di atas 99 gitu ya. Kalau seperti ini maka kita bisa membacanya menggunakan metode while ya. Berarti ada dua while nanti. Untuk while yang bilangan ganjil dan juga while bilangan genap. Tapi masalahnya nanti dia berjalannya lebih panjang gitu ya, karena ada dua trial di sana. Nanti ada pemberhentian untuk bilangan ganjil dan pemberhentian bilangan genap, dimana tujuannya adalah membuat array tadi ya, membuat array. Jadi lebih enaknya jika kita arraynya adalah membuat array manual gitu ya. Kalau secara secara algoritma tadi kan kita buat I sama dengan I plus 2 gitu ya. Itu adalah array dengan kenaikan angka 2. Maka lebih gampangnya kita gunakan for ya, supaya lebih mempersingkat dan lebih gampang gitu ya. Kalau menggunakan for, kita gunakan for. Oke, kita mulai variabel I gitu ya. I sama dengan dimulai dari 1. Nah, paling enaknya seperti ini ya kan. Selisihnya kenaikan 2 berakhir 99. Oke. Ini bila menggunakan metode for seperti ini. Kalau misal menggunakan metode while gitu ya. Kalau while, misal nanti while I-nya harus di bawah 99 ya kan. Tadi rumusnya I sama dengan I plus 2. Oke, seperti ini. Ini juga bisa. Dimana I mula-mula tadi adalah negatif 1. Oke, kita coba yang nanti kita akan coba yang while ya. Sekarang untuk arraynya kita coba yang menggunakan for dahulu supaya lebih mudah saja ya dalam pemanggilan array. Kalau seperti ini otomatis I-nya sudah jadi arraynya dari 1 sampai 99 dengan kenaikan 2 gitu ya. Baru langsung saja masuk rumusnya Y sama dengan tadi min I ditambah Y gitu ya. Baru N. Nah, selesai. Nah, ini adalah untuk yang bilangan ganjil. Sedangkan yang Y sama dengan min 1 tambah Y, ini deret bilangan ganjil yang sudah negatif. Tandanya negatif. Tinggal kita buat array untuk bilangan genap. Berarti for. Misal tadi kita gunakan variabelnya itu H ya tadi. Berarti nanti for H sama dengan, berarti dimulai dari 2 berakhir 100 kan. Kenaikannya 2 berakhir 100. Oke. Ini adalah yang array untuk bilangan genap. Baru bilangan genapnya dikuadratkan. Misal variabelnya tadi kita gunakan G. G sama dengan ya G sebelumnya
ditambah dengan H kuadrat. Oke, seperti ini. Ini bilangan genap yang sudah kuadrat. Oke, kita kasih keterangan seperti ini. Diakhiri dengan N. Oke. G mula-mula sudah ada. Gitu ya. Di sini 0. Di sini Y mula-mula sudah ada 0. Kalau sudah, kita masuk ke dijumlahkan kumulatif. Misal jumlah yang bilang ganjil ditambah genap, berarti Y ditambah dengan G. Seperti ini. Misal kita tinggal display saja. Misal kita display hasilnya ya, display zoom gitu. Baik, kita save. Coba kita run. Kita lihat hasilnya adalah di situ terbaca 171.650 ya. 171.650. Oke. Kita lihat lagi. Oh, ini salah ya. Ini min I, tapi tadi buatnya min 1. Oke, salah. Kita ganti min I ya. Kita cek lagi hasilnya 169.200. Oke, sudah benar ya. Oke. Ini adalah metode pertama. Metode kedua kita coba gunakan while ya. Untuk algoritma yang masih sama. Kita belum merubah blok diagram algoritma. Oke, atau step-stepnya masih sama ya. Logika cara membuat deret ganjil dan genap. Oke, sekarang kita gunakan yang while ya. Ini kita copy. Oke. Latihan 3 ya namanya. Kita gunakan while berikutnya. While. Tadi while-nya pertama adalah untuk nilai I ya. Apakah I ya. Ini kita gunakan pertama untuk I-nya di bawah 99. Ketika I-nya lebih kecil daripada 99, maka tadi I sama dengan I plus 2. Oke, seperti ini. Dimana I mula-mula harus kita masukkan. I mula-mula sama dengan min 1. Berarti nanti min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Berikutnya lagi. Oke. Berikutnya lagi. Dimasukkan I-nya. 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Gitu ya. Berarti I sama dengan I plus 2 ini adalah array. Bilangan ganjil. Kemudian baru masukin rumusnya. Y sama dengan Y min I. Seperti ini. Dimana ini bilangan ganjilnya sudah negatif. Oke. Negatif ya. Baru diakhiri dengan N. Baru berikutnya while lagi. While. Tadi kita pakai variabel H. Ketika hanya lebih kecil dari 100, maka nanti nilai H sama dengan H plus 2. Ini adalah array bilangan genap. Dimana H mula-mula adalah 0. Kita masukkan sini. H sama dengan 0. Oke. Baru kita masukkan rumus pengkuadratan untuk yang array bilangan genap. Berarti tadi G sama dengan G tambah H pangkat 2. Oke, ini kuadrat dari bilangan genapnya. Kalau sudah N. Baru berikutnya adalah kumulatif penjumlahan. Jumlahnya adalah berarti Y ditambah dengan G. Ini adalah penjumlahan kumulatif. Kalau selesai ya coba kita display ya. Kita display hasil penjumlahan kumulatifnya. Oke.
Ini adalah cara yang kedua, tetapi dengan diagram algoritma yang masih sama. Kita save. Coba kita run. Hasilnya 169.200. Sama hasilnya. Oke. Berarti terserah kita ya. Kalau yang paling sesuai dengan diagram algoritmanya adalah yang metode while n ini. Karena rumusnya kan seperti ini tadi kan. I sama dengan I plus 2. Kemudian dimulai dari I sama dengan min 1. Ya kan? Tadi kan seperti itu. Sedangkan untuk yang metode for n, untuk membuat array-nya itu lebih gampang. Kalau tadi kan kita membuat array-nya secara manual menggunakan rumus ini array-nya. Sedangkan array juga bisa dibuat langsung, metode langsung. Ini adalah array-nya dengan metode langsung, yaitu menggunakan for n. Nanti hasilnya akan sama saja. Oke, nanti ada metode berikutnya, yaitu metode ketiga, di mana untuk bilangan ganjil dan genap, kalau ini kan bilangan ganjil dan genap, kita bedakan secara manual menggunakan metode array. Ya, baik array yang secara langsung menggunakan for n maupun array yang menggunakan rumus, di mana kita substitusikan di dalam looping while n. Sedangkan metode yang ketiga adalah untuk mengetahui itu bilangan ganjil dan genap, kita menggunakan rumus. Berarti bukan pengenalan bilangan ganjil genapnya secara metode rumus. Ya. Bukan menggunakan metode bukan menggunakan metode seperti ini ya, array ya. Oke, kita langsung saja. Latihan 4. Oke. Kita akan mengenalkan bagaimana cara mengenalkan bilangan ganjil dan genap dengan rumus ya. Kalau tadi dengan array. Oke, kita clear dulu, clear all CLC. Berarti nanti yang pertama adalah kita membuat rumus bagaimana cara mengenalkan bilangan ganjil dan genap. Misal, untuk ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dalam hal ini berakhir di angka 99. Untuk yang genapnya secara normal kan nanti 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nanti berakhir di angka 100. Oke. Supaya terdeteksi bilangan ganjil dan genap, maka bilangan ganjil dan genap ini harus dimasukkan ke dalam suatu rumus yang bisa membedakan keduanya. Yaitu apa? Oke, dalam hal ini adalah perpangkatan. Yaitu pangkatnya adalah negatif 1. Bila angka min 1, atau ini bebas ya, bilangan negatif jika dipangkatkan 1, nanti kan hasilnya ya min 1. Kalau misal di sini min 1 dipangkatkan dengan 3, ya hasilnya tetap min 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Oke. Sedangkan bila min 1 dipangkatkan bilangan berapapun, asal dia bilangan genap, maka pasti akan menjadi bilangan positif. Oke, berarti untuk mengenalkan ganjil dan genap adalah menggunakan rumus ini. Berarti ada pengandaian if, ya, jika angka tersebut ganjil, ya, maka nanti negatif ya. Atau dibalik, jika hasilnya negatif, maka terdeteksi sebagai bilangan ganjil. Nah, dan bila dia bilangan ganjil, maka tadi apa? Maka
maka bilangan itu dibuat negatif. Oke. Baru ke logika yang kedua, bila bilangan itu positif, nanti -1 pangkat bilangan genapnya itu pangkatannya sebagai bilangan genap ya. Atau kalau dibalik, bila bilangan genap pangkat -1 itu merupakan bilangan positif, maka dia terdeteksi bilangan genap. Jika terdeteksi bilangan genap, maka bilangan genapnya itu harus dikuadratkan. Berarti di sini ada logika if else ya. If else. Oke. Kita buat saja dulu. Kita buat arraynya. Kita gunakan for. Kita misal gunakan i ya. For i sama dengan dari 1 sampai 100. Oke. Ini ada deretan angka array dari 1 sampai 100. Baru kita bedakan ganjil dan genapnya ya. -1 pangkat bilangan ganjil tuh negatif. Berarti nanti if ya. If -1 negatif 1 dipangkatkan dengan i itu hasilnya di bawah 0. Ini kan negatif ya. Bila -1 dipangkatkan i ini ya, itu hasilnya negatif, maka bilangan ganjilnya akan dibuat negatif. Kita misal simbolnya ada variabel baru ya. Berarti nanti y sama dengan minus dari i. Oke. Ingat di MATLAB harus, karena ini termasuk ke dalam operasi array pengulangan for, maka harus ada nilai mula-mula. Berarti harus ada y mula-mula. Selalu 0, y sama dengan 0 ya. Oke. Kalau sudah, kita akhiri dengan else. Else berarti ini untuk yang bilangan genap gitu ya. Tinggal di else saja. Else adalah y sama dengan i-nya pangkat 2. Kalau dia bilangan genap kan dikuadratkan ya kan. Kalau sudah, diakhiri dengan n. Baru kita buat penjumlahan. Jumlah sama dengan, karena penjumlahan kumulatif ya, dianya sendiri jum sama dengan jum gitu ya. Ditambah dengan nilai di sini apa? Y gitu ya. Y. Karena y di sini udah otomatis kalau ganjil dia dinegatifkan, kalau genap dikuadratkan. Di sini sama-sama variabel y, maka di sini tinggal jum sama dengan jum plus y. Ini adalah jumlah kumulatif. Baru kita akhiri dengan n. Baru kita tampilkan saja hasilnya kumulatif yang jum tadi. Oke. Tinggal kita save. Coba kita run. Hasilnya, oh, ini jumnya tidak terdeteksi. Undefined function variable jum. Karena ini operasi pengulangan, seperti disebutkan tadi, harus ada nilai awal. Kita buat nilai awal, jum sama dengan 0. Kita run. Hasilnya sama, 169.200. Berarti ada 3 metode untuk menyelesaikan array, di mana tadi kalau bilangan ganjil dinegatifkan dan bilangan genap dikuadratkan, di mana diminta penjumlahannya yang dari bilangan dari angka 1 sampai 100 ya. Seperti itu. Di sini ada 3 cara ya pemrogramannya. Yang pertama tadi ini yang sesuai dengan algoritma menggunakan while n, di mana arraynya dibuat, kita membuat array manual menggunakan rumus yaitu metode while n. Yang kedua adalah pengenalan ganjil dan genapnya dengan membuat array metode langsung
yaitu for n. Dan yang terakhir adalah pendeteksian bilangan ganjil dan genap menggunakan rumus pengandaian, di mana dalam hal ini if else. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk algoritma yang metode terakhir ini ada di modul ya. Berarti nanti algoritmanya ini pertama mulai gitu ya. Dimulai. Nanti Y sama dengan 0, jum sama dengan 0. Oke ya. Nanti tinggal dibuat saja. Tinggal dibuat for I 1 sampai 100. Ini merupakan array, berarti nanti I sama dengan I itu sendiri ditambah 1. Kan kenaikannya ini setiap 1 ya. Oke, kemudian nanti baru apakah dia bilangan ganjil gitu ya. Nah, kalau terdeteksi negatif kan ini sebagai bilangan ganjil nih. Nah, kalau bilangan ganjil, apakah I itu ganjil? Bila ganjil, nanti masukin rumus Y sama dengan min I. Bila tidak ganjil atau alias genap, Y sama dengan I kuadrat ya. Baru nanti array berikutnya adalah di algoritmanya penjumlahan ini, kemudian selesai. Kalau kita lihat di modul, oke, seperti ini ya. Nih, I dimulai dari 0, kemudian I sama dengan I plus 1, ini adalah array, membuat array, kita masukkan I nya 0. I sama dengan 0 tambah 1, 1. Hasil yang 1 nanti ditambahin 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Karena sudah ada array I, kemudian baru apakah itu ganjil. Tadi kan kalau ganjil itu dinegatifkan, berarti ini ada tanda tanya ya seharusnya. Di sini ya, berarti di sini. Nih. Apakah itu ganjil? Ya. Bila ya, Y sama dengan min 1. Ya. Kita ketikkan sini. Nah, di sini ini ya. Kalau dia tidak ganjil alias genap, maka nanti arraynya dikuadratkan. Baru penjumlahan kumulatif. Baru stopping kriterianya ketika I-nya 100. Arraynya sampai 100. Kemudian selesai. Oke ya. Mungkin demikian untuk algoritma. Ini ada beberapa contoh ya yang harus dikerjakan. Ini ada banyak ya, banyak sekali, ada 10. Ini akan menjadi tugas kalian nanti ya. Ya, tetapi nanti ini akan dibagi. Ini akan menjadi tugas minggu depan karena minggu ini kalian ini ya nanti akan mengumpulkan tugas yang praktikum 5 yang pertemuan lalu ya, dimana itu tugasnya yang dari ada grafik gitu ya, berarti itu dari looping, array, switchcase ya. Oke. Kita akan bahas salah satu ya dari sini. Oke. Misal kalau untuk nomor 1 ini S sama dengan sigma atau penjumlahan ketika I-nya dari 1 sampai 100. Oke. Berarti ini ada sebuah deret di mana deretnya itu adalah ada akar UI ditambah XI. XI gitu ya. Di mana UI adalah UI sebelum itu adalah 2. Oke. Adalah 2.
kemudian ditambah dengan 2,4. Berarti nanti 2 ditambah 2,4 berarti 4,4 ya. 4,4 ditambah 2,4 sekian seterusnya, kemudian diakarin ya kan. Baru nanti ditambah dengan XI. XI nya di sini adalah rumusnya XI sebelum, di mana hal ini adalah 4 gitu ya, ditambah dengan 0,5. Oke, berarti rumus UI dan XI ini adalah untuk menghitung nilai dari U2 sampai U3, U4, U5 sampai U100. Sedangkan U1-nya sendiri kan sudah ada nih. U1-nya sudah ada. Ya kan? Oke. Kita akan coba untuk soal nomor 1 ya. Kita buat algoritma dan pemrograman. Kemudian nanti akan tersisa 9 nomor yang buat tugas kalian ya. Oke, kita coba membuat algoritmanya terlebih dahulu. Kita buat oret-oretan gitu ya. Oke, baik. Di sini ya, di sini di soal bahwa diminta menghitung S. S sama dengan sigma gitu ya. Ketika I-nya 1 sampai 100. Nanti rumusnya S sama dengan sigma dari akar UI ditambah dengan XI. Di mana UI sendiri rumusnya adalah UI min 1 ditambah dengan 2,4. Kemudian XI sama dengan XI min 1 ditambah dengan 0,5. U1-nya sendiri itu adalah 2. X1 adalah 4. Oke. Berarti kita buat seperti ini ya. Kita buat I-nya terlebih dahulu. I-nya kan dari 1, 2, 3. Kita buat logikanya ya, perhitungannya dan seterusnya ya. I-nya misal 1 sampai 3 nih. Kemudian ada U-nya. U-nya UI. U1 hasilnya 2. X1 hasilnya 4. Nah, untuk rumus berikutnya yang belum dihitung adalah nanti dari 2, 3, 4 dan seterusnya sampai arahnya 100. Oke, ini kan yang belum diketahui. Nah, ini menggunakan rumus ini. UI sama dengan UI sebelum. Berarti nanti 2 ditambah dengan 2,4. Ya kan? 2 ditambah dengan 2,4. Nah, nanti hasilnya adalah 4,4 kan? Baru masuk ke rumus berikutnya. Rumus tadi adalah UI sama dengan UI sebelum lagi. Berarti nanti UI saat I-nya 3, maka nanti adalah 4,4 ditambah 2,4. Berarti berapa nih? Hasilnya adalah 6,8. Ini merupakan sebuah penjumlahan kumulatif ya. Di mana UI adalah UI sebelum ditambah 2,4. Penjumlahan kumulatif setiap kenaikan 2,4. Oke, seperti itu. Berarti 2 sendiri, angka 2 hasil 2 ini kan hasil ya. Kalau kita tuliskan di ruas kanan 2. Oke. Angka berapa yang ditambah dengan 2,4? Hasilnya 2. Maka adalah
nilainya negatif 0,4, ya kan? Berarti nanti bila dituliskan negatif 0,4 ditambah dengan 2,4 hasilnya 2, ya kan? Berarti minus 0,4 ini sebagai nilai mula-mula. Kita lingkarin. Oke. Berarti ketika terus apa hubungannya I dengan UI itu ya? Supaya nilai I-nya itu ada di UI. Oke, jadi seperti apa? Nanti kita coba ya. Misalnya nih untuk U1, berarti nanti kalau kita buat penjabaran gitu ya. Nah, kita taruh sampingnya. Ini adalah U1. Nanti U1 sama dengan min 0,4 ditambah 2,4. Berarti kalau secara program gitu ya, nanti UI ya kan sama dengan 2,4, biar enak 2,4-nya di depan ditambah UI sebelum UI atau U0 gitu ya, mula-mula 0. Berarti ini harus U0 itu merupakan UI min 1 ya. UI min 1. Oke, berarti ini kita rumusnya nanti ini saja ya. Udah nih. Berarti nanti kalau gampangnya U1 sama dengan U0 gitu ya. Berarti nanti 2,4 ditambah U0. Berarti kalau U2 sama dengan 2,4. U2 sama dengan 2,4 ditambah hasil dari U1. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan model untuk menghitung U gitu ya. Untuk menghitung UI gitu ya. Dimana nanti UI sama dengan UI sebelum tambah 1. Kita bisa, karena di soal sudah diketahui U1, kita bisa memulainya kembali ketika dari angka U1. Oke, U1. Berarti kalau dimulai dari U1, nanti yang kita gunakan ini ya, ada nilai awalnya minus 0,4. Itu adalah sebagai U0 gitu ya. Ini ya sebagai U0. Nanti U0 nya adalah minus 0,4. Kalau menggunakan rumus yang bawahnya secara U2, maka U1 sudah diketahui hasilnya 2 ya. Ini sama saja. Oke. Berikutnya adalah yang untuk nilai dari XI ya. XI sama dengan XI sebelum ditambah 0,5. Itu juga sama ya. Ini kita hapus. Berarti nanti kita buat untuk variabel I itu ya, biar gampang di sini. Untuk I-nya adalah I itu sendiri. Berarti nanti I sama dengan UI min 1 ya, ditambah dengan 2,4. Seperti ini. Sekarang kita ke XI.
dimana XI sama dengan, itu rumusnya XI sebelum ditambah 0,5, X1 nilainya adalah 4, berarti nanti ini adalah 4 ditambah 0,5, hasilnya 4,5. Kemudian nanti 4,5 ditambah 0,5, hasilnya 5,0. 4 di sini kalau kita pindah ke ruas kanan gitu ya, seperti ini. Oke, bilan berapa ditambah 0,5 hasilnya 4. Berarti kan 3,5. 3,5 ditambah 0,5 sama dengan 4. Maka 3,5 ini bisa menjadi nilai awal. Oke. Berarti nanti rumusnya adalah XI ya, adalah X sebelum X min 1, X saat I min 1 ya, ditambah dengan 0,5. Kalau ketika I-nya itu adalah 1, kita kasih keterangan saja ya. Kalau dimulai dari 1, X0-nya adalah 3,5. Sedangkan di sini X0-nya adalah minus 0,4. Oke. Kita bisa menghitung dengan input nilai sebagai X0. Bisa juga menghitung dari input nilai dari X1. Nanti tinggal kita cek di mana di program MATLAB yang bisa membaca elemen ke 0 gitu ya. Umumnya dia tidak terbaca sebagai ini X buka kurung 0. Itu kan artinya kita ingin memanggil X saat 0 ya. Awal kriteria pemanggilannya saat elemen ke 0. Karena umumnya saat X1 gitu ya. Saat X-nya 1. Oke, berarti nanti kita kalau pakai X0 ini, kalau pakai X1 ya kita ini ya. Kalau untuk U1 tadi dimulai dari 2. Kalau X1 dimulai dari berapa nih? X1 dimulai dari 4 ya, 4. Oke. Ini sudah jadi. Sekarang kita buat algoritmanya saja. Oke. Berarti kita buat mulai gitu ya. Mulai. Pertama untuk inputnya apa gitu ya. Dimulai dari apa? Nah, itu lebih tepatnya nanti ya. Kita lanjut saja ya. Setelah mulai nanti kita diminta untuk membuat array gitu ya. Kan dari 1 sampai 100 sigmanya. Oke. Berarti nanti I sama dengan I ditambah dengan 1. Ini adalah array. Ini array ya. Berarti nilai awalnya I-nya harus ada nilai awal, yaitu nilai awalnya adalah 0. Berarti mulai I sama dengan 0. Mulai I sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Berikutnya, kalau arraynya sudah jadi, baru kita buat rumus. Kita masukin dulu nilai U1 sama U1 sama X1. Berarti dimulai, dimulai sini ya.
nilai U1 itu U1 tadi 2 dan juga X1 tadi 4. Oke, X1-nya 4. Maka berikutnya ketika kita membuat array, bila terdeteksi di sini I sama dengan I plus 1. Kalau dimulai dari 0, maka dia nanti akan arraynya dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita akan memasukkan nilai rumus gitu ya. Kita masukkan rumus. Misal rumus untuk X atau U ya. Misal UI sama dengan U saat I min 1 ditambah dengan 2,4. Oke. Berarti nanti U1 sama dengan U0 ditambah 2,4. Maka kalau rumusnya seperti ini, maka harus dimulai dari U0. Karena kita menginginkan dimulai dari U1 dan juga X1, maka kita yang belum dihitung adalah nilai X1-nya. Ya kan? Dari X2 ya. X2-nya belum ditemukan, X3-nya belum ditemukan, dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti arraynya dari 2 gitu ya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti nanti I-nya harus dimulai dari mulainya I-nya di sini 1 ya. 1. Kita coba lanjut dulu. Kemudian kita masukkan rumus XI sama dengan XI min 1 ditambah 0,5. Berarti ini sudah ada deret dari XI dan deret dari UI atau arraynya. Di mana UI setiap kenaikan 2,4, XI setiap kenaikan 0,5. Oke, itu ya. Oke, berikutnya nanti kalau sudah baru kita masukkan rumus. Yaitu dimana UI-nya diakarin, misal itu variabel Y gitu ya. Y sama dengan akar dari UI. Misal ada variabel Z, Z-nya nggak ada ya. XI-nya tetap kayak seperti ini. Misal Z adalah penjumlahannya ya. Jadi nanti Z sama dengan UI ditambah XI. Berarti akar UI ditambah XI, berarti nanti Y ditambah dengan XI. Oke. Baru terakhir adalah penjumlahan kumulatif. Penjumlahan kumulatif berarti Z sama dengan Z itu sendiri ya. Dimana di sini ada datanya sebanyak 100. Berarti nanti Z-nya ada 100 data itu ya. Misal variabel baru ya. Misal kita pakai variabel jum gitu ya, jumlah. Jadi nanti jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan Z. Oke. Maka baru kita buat pertanyaan, apakah
nilai I-nya sudah di atas 100. Kalau ya, maka programnya selesai. Kalau ya, berarti nanti selesai. Kalau belum, nanti akan kembali lagi membuat array, gitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini untuk algoritmanya. Sekarang kita akan buat programnya. Oke. Kita akan kembali ke MATLAB. Oke, kita buat programnya di MATLAB ya. Kalau di sini adalah latihan 5 gitu ya. Kita clear dulu. Oke. Tadi kita buat diketahui ya. Diketahui bahwa ada nilai U1 gitu ya. Ini elemen pertama adalah 2. Sedangkan nilai dari X pertama, X1 itu adalah 4. Oke. Baru kita membuat array. Ya. For, pakai for mungkin ya bisa gitu ya. Coba kita buat array. Berarti I-nya dimulai dari apa nih? Dari 1 ya. Dari 2. Karena untuk elemen pertama U dan X-nya sudah ada. U-nya dari 2 sampai 100. Nah, maka nanti nilai U-nya berarti nanti UI U2 terdeteksi pertama kan angkanya U2. Kita misalkan U2 sama dengan U1. Berarti nanti U saat I min 1 ya ditambah dengan 2,4. Seperti ini rumusnya. Kemudian X I sama dengan X sebelum X I min 1 ditambah dengan 0,5. Oke. Ini selesai ya. Kita akhiri dengan N. Kemudian kita buat disoalkan diminta ketika sigmanya dari 1 sampai 100. Sekarang kita buat array lagi untuk sigma. Ya, dimana nanti ketika 1 sampai 100. Untuk I1 sampai 100 nanti nilai YI ya kan. Misal Y1 sama dengan UI-nya diakarin ya. Berarti nanti U saat I diakarin ya. UI berarti pangkat 0,5. Oke, seperti ini. UI pangkat 0,5. Kemudian nilai Z-nya ZI, berarti misal Z1 adalah nanti nilai YI-nya yang barusan U sudah diakarin ditambahkan dengan nilai X-nya, XI, seperti ini. Oke. Kalau sudah diakhiri dengan N, baru penjumlahan kumulatif, misal jum sama dengan jum ditambah dengan Z. Oke, seperti ini. Ditambah dengan Z. Atau biar kita mau supaya kita tahu benar-benar sampai 100, ini bisa kita masukkan ke for n ya. Saya taruh sini. Jum sama dengan jum ditambah dengan Z I. Oke, seperti ini ya. Dimana nilai jum awal harus kita tuliskan sini. Jum
misal jumnya 0 ya, jum awalnya 0. Oke, seperti ini. Oke, ini kan sudah selesai karena sampai 100 di sini. Ya, tinggal kita buat fprintf gitu ya. Coba kita display nilai X. Misal kita inginkan displaynya gitu ya. Kita ingin tampilkan nilai I, kemudian nilai U, nilai X, nilai terakhir adalah nilai sigmanya ya. Sigma. Oke, seperti ini. Berarti nanti fprintf-nya kita tampilkan I, kemudian U gitu ya. Kemudian nilai X dan juga sigma, berarti jum gitu ya. Oke, seperti ini. Coba kita save terlebih dahulu. Kita save. Oke, latihan 6. Oh, latihan 5 ya, nggak apa-apa ya. Coba kita run. Kita lihat hasilnya. Oke. Ini ya, di sini sepertinya I-nya kan sampai 100 ya. Kita cek tadi apakah ini sudah berurutan. Oke. Di sini saat terdeteksi 1, 9, 19, 28 ya. Untuk hasilnya tadi ya, untuk nilai U-nya diawali dengan 2, X-nya 4,4 benar. Kemudian berikutnya adalah 2, 4,4, 6,8. Itu adalah nilai U ya. Oke, berarti ini coba kita tampilkan di sini I gitu ya. I-nya 100. Coba fprintf-nya kita taruh luar ya. Taruh luar N. Kita CLC dulu. Coba kita run lagi. Oke, dia sebagai hanya I data terakhir saja yang terdeteksi ya. Untuk U-nya coba kita ketikkan di sini U. U-nya sudah ada 100 data ya. X-nya ada 100. Jum, oh jumnya belum ya. Berarti kita jumnya di sini kita coba kasih jum I gitu ya. Kita run lagi. Oke, tidak terdeteksi ya. Karena baik untuk kumulatifnya sama I-nya ya. Oke. Coba kita run lagi. I-nya di sini masih 100. Kalau kita ketikkan di sini ya, I gitu. Coba kita run.
Oke, di sini terdeteksi ya. Coba zoomnya kita jangan kasih titik koma, kita lihat. Oh, di sini hanya satu ya, 3912. Berarti untuk agar tahu ya, supaya kita mengetahui penjumlahan model berulangnya, coba kita fprintf, kita display dulu ya. Coba display zoom di sini. Kita ingin membuat model kumulatifnya. Oke, di sini sudah ada ya. Ada banyak data di sini. Sudah ada. Oke. Oke. Nanti kita tampilkan seperti ini saja ya. 1. Pertama adalah I. Kita cek dulu I, U, X, dan zoom. Oke, zoomnya belum ya. Coba untuk I-nya kita langsung buat array seperti ini. Ini belum ada persennya ya di sini. Kita ulang lagi. Oke. Dari 1 sampai 100. Coba kita tampilkan dulu UX dan zoom ya. Apakah bisa? Oh, kumulatifnya oke, di sini belum diulang ya. Yang tampil adalah masih hasil terakhirnya. Coba kita buat seperti ini, zoom I, seperti itu. Oke. Oke, ini langsung coba kita saja ya displaynya. Yang penting berarti nanti bahwa jumlahnya itu sudah kumulatif. Ketika di sini kita run gitu ya. Nah, di sini udah ada banyak data jumlahnya. Nah, nanti untuk ngeceknya kita coba seperti ini ya. Zoom. Oke. Ini ya ada banyak ya.
Nah, kalau sudah, berarti nanti untuk hasilnya sendiri langsung kita display jumlah ya. Dimana hasilnya adalah ini 39128 atau untuk koma-koma ya, kita supaya lebih detail lagi, hasilnya adalah 39128124. Oke. Untuk hasil sigmanya itu sendiri dengan jumlahnya ini ya. Jika kita ingin menampilkan, maka nanti displaynya gitu ya, kita harus buat di dalam for n. Untuk yang zoom, misal kita buat display zoom di sini. Nah, di sini ada kumulatifnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, silakan untuk yang tugasnya sendiri kalian coba ya. Nanti ini akan lebih detail ya. Nanti akan kita share untuk tugasnya sendiri. Itu nanti akan kita bagi penomorannya dari nomor 2 sampai nomor 10 ya. Oke, baik, demikian untuk tutorial praktikum kali ini, yaitu tentang algoritma dan juga membuat programnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.